Menarik sekali kalau kita melihat Kabinet Merah Putih yang akhirnya dilantik ini karena terjadi banyak pemecahan yang juga memperlihatkan fokus pemerintah terhadap sektor digital begitu. Snack Video sendiri melihat seperti apa optimisme untuk industri ini? Ya, baik. Untuk pemerintahan Kabinet Merah Putih ya, kita sebutnya sekarang, terjadi perubahan nomenklatur di mana Menkominfo, yang biasa kita sebut sebagai Kementerian Komunikasi dan Informatika, kemudian berubah menjadi Menteri Komunikasi dan Digital. Artinya memang pemerintah sudah benar-benar memfokuskan pada digital. Digital ini sudah tidak bisa dianggap remeh lagi. Apalagi kalau kita berbicara mengenai masalah media. Selama ini kita mungkin selalu berada dalam romantisme media massa alias media mainstream. Kita bisa sebutkan media massa misalkan dari media televisi, media cetak, online dan sebagainya. Namun sejak mulai ada pandemi hingga sekarang, bagaimana platform dunia digital terutama short video itu meledak, inilah yang harus diperhatikan benar-benar oleh pemerintah karena di sana kita bisa yang namanya memanfaatkan platform digital untuk menjadi ekonomi digital, mendatangkan revenue bagi pelaku pasar terutama dan juga bagi masyarakat. Baik, artinya Snack Video melihat peluang yang sangat besar dengan adanya fokus baru pemerintah ini. Ya, kita sangat menantikan bagaimana kolaborasi dari pemerintah dengan kita sebagai pihak platform, karena kita juga memiliki stakeholder di mana para pengguna kita terutama berasal dari kalangan ekonomi menengah. Baik, tapi kalau melihat platform dari video pendek ini, apa sih yang membedakan Snack Video dengan platform lainnya? Ya, baik. Snack Video merupakan platform short video. Karena selama ini banyak orang, terutama menurut data Ipsos, mengkonsumsi media sosial dan dalam bentuk long video. Barulah kemudian pada saat pandemi, menurut data Ipsos 2023, short video itu mendapatkan hatinya di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, yang membedakan antara Snack Video dengan platform lainnya adalah bila di platform-platform sebelumnya, terutama short video, itu berdasarkan data demografinya merupakan dari generasi Z dan berada di daerah kota, maka Snack Video itu lebih memiliki targetan audiens untuk masyarakat menengah yang berada di daerah pinggiran di Pulau Jawa dan di generasi milenial. Dan seperti kita tahu bahwa generasi milenial inilah yang memiliki daya beli. Gitu. Jadi ibaratnya kalau Snack Video ini lebih berada pada tataran akar rumput. Nah, stakeholder seperti inilah yang kemungkinan besar bisa kita jadikan kolaborasi bersama pemerintah dan juga pelaku usaha, terutama dari pihak swasta. Kalau kita misalkan mau membuat sosialisasi, diseminasi informasi, yuk kita bareng-bareng. Baik, melihat demografi tersebut, lalu konten-konten apa yang menurut data Snack Video ini paling digemari oleh generasi milenial yang berada di luar kota besar? Oke, masyarakat pengguna Snack Video, kita sebutnya user, berada 50% di Pulau Jawa. Terbesar ada di Jawa Tengah, baru disusul kemudian ada di Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta, dan di luar itu ada di Pulau Sumatera, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, serta di Sulawesi Selatan. Kebanyakan mereka itu lebih menyukai konten-konten atau vertikal kita sebutnya, kategori seperti drama. Jadi banyak sekali masyarakat yang senang dengan konsep drama. Jadi biasanya mereka menonton di televisi, kemudian konsep drama atau kita sebut sebagai sinetron snack itu dipindahkan ke platform. Dan ada sekitar 13 juta setiap harinya daily active user berdasarkan data Ipsos yang menonton sinetron snack. Dan mereka rata-rata menghabiskan 15 menit. Dan drama ini dipecah-pecah di dalam beberapa episode. Sehingga ketika dia selesai menonton satu episode, dia akan lanjut. Itu drama. Kemudian ada juga yang humor. Ada juga yang news. Karena berbagai macam user atau para pengguna kita menggunakan Snack Video ini untuk berbagai macam tujuan. Seperti tadi sudah disebutkan oleh Anneke. Yang pertama mungkin untuk mengisi waktu luang. Iya. Yang kedua, untuk mencari hiburan. Karena mereka penat akan kehidupan. Ya sudah deh, kalau setelah mengisi waktu luang, saya mau mencari hiburan. Saya nggak mau terlalu mikir yang panjang-panjang atau yang berat-berat. Kalau mikir panjang-panjang atau yang berat-berat, silakan cari aja informasinya di media-media massa. Seperti itu kira-kira. Baik, dan kalau kita melihat fokus-fokus yang disampaikan oleh pemerintah dalam pidato kenegaraan dan juga dalam janji-janji kampanye yang mana ini harus ditepati nantinya begitu. Lalu Snack Video sendiri melihat sebesar apa peluang yang mungkin paling realistis berkenaan dengan konten-konten yang selama ini ada di Snack Video? Baik, konten-konten apabila kita berbicara dengan pemerintah ya, pemerintah mungkin memiliki agenda atau kampanye-kampanye yang ingin disosialisasikan, yang ingin didiseminasikan kepada masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat kita, para pengguna kita berasal dari demografi yang sudah saya sebutkan tadi. Berasal kebanyakan 51% dari generasi milenial.
milenial tua, milenial muda, generasi X, baru kemudian generasi Z. Nah, saat ini kita bekerja sama juga dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kita sudah mendeklarasikan bareng untuk pemberantasan judi online. Bahkan kita juga masuk ke dalam Satgas Pilkada Damai 2024. Di dalam Satgas 2024 itu kita sama-sama berikrar bagaimana caranya supaya tidak lagi ada yang namanya hoax, tidak ada fitnah, tidak ada yang namanya misinformasi selama pilkada pada saat hingga pelaksanaan 27 November nanti. Nah, kita digandeng oleh Kominfo bersama 5 platform lainnya untuk melakukan deklarasi tersebut dan juga masuk ke dalam Satgas tersebut. Dan itu juga sudah kita masukkan ke dalam platform kita masukkan ke dalam Desa Snack namanya. Apabila pemirsa di sini sudah mendownload aplikasi Snack Video, bisa diklik ada Desa Snack di situ, ada disebut sebagai Balai Desa. Dan di Balai Desa tersebut banyak sekali konten-konten dari kementerian dan lembaga, baik dari Kominfo, Mabes Polri, kemudian berbagai media massa, termasuk CNN dan yang lainnya, itu memberikan konten-konten mereka, berkontribusi dalam konten-konten mereka sehubungan dengan kampanye Pilkada Damai 2024. Baik, artinya untuk pilkada nanti ini juga menjadi peluang yang sangat besar untuk Snack Video. Ya, karena seperti saya sebutkan tadi bahwa pengguna Snack Video itu kebanyakan berasal dari akar rumput, kebanyakan berada di daerah pinggiran. Terbesar ada di Pulau Jawa, dan seperti kita tahu Pulau Jawa adalah pulau yang padat penduduknya. Baik, apakah ada target tertentu yang diharapkan Snack Video juga dengan momentum pilkada ini untuk bisa meningkatkan revenue di akhir tahun? Ya, setiap perusahaan saya yakini semua pasti akan berkomitmen bagaimana caranya untuk bisa menghasilkan revenue hingga Q4 atau semester atau kuartal terakhir nanti. Dan untuk Snack Video sendiri ada berbagai revenue. Nah, salah satu revenue yang dihasilkan melalui namanya iklan IMAX, di mana iklan IMAX ini minimal ketika orang atau klien kami, baik itu dari pihak pemerintah, baik itu dari swasta, bisa melakukan placement di situ dan 9 juta minimal, 9 juta user kita bisa yang namanya melihat langsung iklan tersebut. Seperti itu. Nah, revenue terbesar kita salah satunya melalui solusi itu. Dan salah satu revenue kita penyumbangnya adalah UMKM atau pengusaha kecil menengah. Nah, pelaku UMKM ini meskipun di kita yang menjadi partner jumlahnya hanya 1.000 anak kecil mungkin, tetapi mereka merasa bahwa Snack Video ini bukanlah saingan, tidaklah mematikan usaha mereka. Seperti mungkin yang pernah dilihat, yang kita saksikan juga sama-sama, ada demonstrasi atau ada unjuk rasa bahwa platform ini mematikan usaha pelaku UMKM. Kalau di kita tidak, karena kita selalu patuh dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ketika keputusan Menteri Perdagangan keluar bahwa tidak boleh ada yang namanya aplikasi menggabungkan antara sosial media dengan e-commerce, maka kita patuh. Meskipun ketika itu Snack Video sudah memiliki Snack Shop namanya, kita juga punya keranjang kuning. Tetapi karena kita patuh, kita hilangkan itu, dan akhirnya pelaku UMKM bisa mempromosikan barang-barang dagangan mereka itu melalui namanya landing page. Jadi kalau misalkan mereka berjualan, kemudian pengguna kita bisa mengklik landing page tersebut, muncullah laman yang panjang, vertikal tersebut, dan bisa langsung lari ke klik to WA. Gitu. Jadi pelaku UMKM kita sudah sangat-sangat melek dengan digital. Bahkan pelaku UMKM kita bisa membuat iklan berdasarkan teknologi AI. Jadi, mereka sudah membuat konsep kreatif iklannya sendiri dengan konsep kreatif iklan beberapa alternatif yang sudah mereka miliki. Dari dashboard yang kita berikan kepada pelaku UMKM, mereka bisa mengenerate AI dari situ sehingga menjadi iklan yang sendiri tanpa harus mereka mengeluarkan cost lagi. Seperti itu. Baik, semakin